Datang ketika timnas Indonesia sedang terpuruk, ranking FIFA jatuh, prestasi minim, dan harapan supporter nyaris hilang. Tapi dengan kedisiplinannya, ia perlahan mengubah segalanya. Garuda kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun, bahkan menembus semifinal Piala Asia U23. Nama-nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner pun lahir dari sentuhannya. Namun kini kontraknya sudah berakhir. Ia resmi angkat kaki dari Indonesia. Lalu kemana ia berlabuh? Benarkah ada di Jepang? Apakah di Timur Tengah siap memberikan kontrak besar? Atau justru kembali ke Korea Selatan? Satu hal yang pasti, di Indonesia akan selalu dikenang. Ia datang ketika Garuda patah sayapnya dan pergi ketika Garuda sudah belajar terbang. Pertanyaannya tinggal satu, kemana dia melangkah selanjutnya? Dalam perjalanan sepak bola Indonesia, selalu ada momen jatuh, bangkit, dan kembali terjatuh. Namun sejak akhir tahun 2019, ada satu nama yang begitu sering terdengar, seorang pria asal Korea Selatan, mantan pemain dan pelatih timnas negaranya, yang datang dengan satu misi besar, mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dialah Sintayong. Kisahnya di Indonesia bukan hanya soal taktik dan kemenangan, tapi juga tentang perjuangan, konflik, harapan dan mimpi besar Garuda sepak bola Indonesia. Kali ini Eja Sport akan mencoba mengulas kisah seputar pelatih sang arsitek kebangkitan Garuda. Simak ulasannya. Kedatangan sang pelatih. Akhir Desember 2019, PSSI mengumumkan keputusan besar menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat itu, sepak bola Indonesia sedang terpuruk. Timnas gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022. Liga tidak stabil dan kepercayaan publik hancur. Sintayong datang dengan CV yang mentereng. Ia pernah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan berhasil membuat dunia terkejut saat mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Publik Indonesia langsung menaruh harapan besar. Inilah orang yang bisa membawa Garuda terbang tinggi. Namun, tugas yang diberikan PSSI tidak main-main. Sintayong harus menangani timnas senior, U23 dan U20, sekaligus ia bukan hanya diminta melatih, tapi juga membangun fondasi sepak bola Indonesia dari bawah. Pandemi COVID-19. Pandemi dan disiplin baja. Baru saja mulai bekerja, Sintayong langsung menghadapi tantangan besar. Pandemi COVID-19, seluruh kompetisi dihentikan, agenda persiapan berantakan. Di saat tim lain kehilangan arah, Sintayong tetap tegas. Ia memanggil pemain ke pemusatan latihan meski liga mati total. Latihan fisiknya terkenal tajam. Ada pemain yang muntah, pingsan, bahkan sempat protes. Namun Sintayong tahu
kelemahan terbesar sepak bola Indonesia ada di fisik dan mentalnya. Baginya, tanpa disiplin, mimpi sebesar apapun hanyalah ilusi. Disinilah muncul image baru, Sintayong, pelatih dengan disiplin baja. Banyak yang tidak suka, tetapi pelan-pelan para pemain mulai terbiasa dengan standar baru ini. Piala AFF 2020, Garuda Muda mengejutkan. Setelah hampir 2 tahun tanpa kompetisi, Indonesia akhirnya tampil di Piala AFF 2020 yang diundur ke bulan Desember 2021. Publik pesimis, skuad yang dibawa Sintayong adalah yang termuda di turnamen dengan rata-rata usia hanya 23 tahun. Namun keajaiban terjadi, Indonesia tampil penuh semangat, mengalahkan Malaysia 4-1, melibat Vietnam dengan strategi bertahan solid hingga lolos ke final. Meski akhirnya kalah dari Thailand, Garuda tetap dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, publik bisa berkata, timnas kita punya masa depan. Lolos ke Piala Asia, harapan baru. Tahun 2022 menjadi momen pembuktian Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Asia 2023. Awalnya, banyak yang pesimis Indonesia sudah 16 tahun absen dari turnamen ini. Namun Sintayong lagi-lagi membawa kejutan kemenangan 2-1 atas Kuwait, penampilan solid melawan Yordania, dan kemenangan telak 7-0 atas Nepal mengantarkan Garuda ke putaran final Piala Asia. Suasana euforia menyelimuti negara ini. Indonesia akhirnya kembali ke level Asia dan nama Sintayong semakin dielu-elukan. Generasi emas dan Piala Dunia U20 yang hilang. Salah satu warisan terbesar Sintayong bukan hanya di level senior, tetapi juga di generasi muda. Ia berani memadukan talenta lokal dan pemain keturunan dari Eropa. Nama-nama seperti Elkan Bagon, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ivan Jenner hingga Rafael Struijk akhirnya resmi membela merah putih. Sintayong memberi kesempatan pada bakat lokal Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Hoki Caraka. Mereka ditempat dengan keras untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Namun mimpi besar itu hancur karena alasan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia. Sintayong marah, kecewa, bahkan sempat mempertanyakan keseriusan pengelolaan sepak bola di negeri ini, tetapi ia tetap bertahan. SEA Games dan Piala Asia, sejarah baru. Sintayong kemudian menulis sejarah emas di SEA Games 2023. Ia berhasil mempersembahkan medali emas setelah 32 tahun penantian panjang. Kemenangan dramatis 5-2 atas Thailand di final menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik dalam sejarah timnas U23. Tidak berhenti di situ, Indonesia tampil mengejutkan di Piala Asia 2023. Garuda lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meski harus berhadapan dengan raksasa Asia, citra timnas berubah total. Dari tim yang dulu diremehkan,
kini mulai ditakuti. Menuju Piala Dunia 2026, pencapaian terbesar berikutnya adalah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, prestasi bahkan sulit dibayangkan 1 dekade yang lalu. Kini Garuda akan bertemu lawan-lawan kelas dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Perjalanan Sintayong di Indonesia adalah kisah tentang keberanian melawan keraguan, dari cibiran, latihan keras, kegagalan hingga prestasi yang mengangkat kembali martabat sepak bola Indonesia. Hari ini Garuda terbang lebih tinggi, dan satu nama yang ada di balik layar semua ini adalah Sintayong. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan sejarah mungkin akan mencatat di bawah Sintayong, Garuda akan benar-benar terbang ke Piala Dunia.